Pada zaman dulu, pada suatu pagi dengan hembus angin sejuk di daerah Tumapel, tiba-tiba terlihat seorang pemuda yang sedang tergeletak tidur di teras rumah. Tak lama kemudian, seorang laki-laki tua menghampirinya. Nak, bangunlah. Mengapa kau tidur di sini? Apa yang terjadi padamu? Maaf Tuan, saya kemarin mabuk berat. Saya tidak sengaja tidur di sini. Dan setelah itu, saya tidak ingat apapun lagi. Perkenalkan, aku Luka. Oh ya, lebih baik kau masuk rumah dulu. Perkenalkan, saya kenal. Mereka berdua berjalan memasuki rumah Logawi. Benar, aku ingin menyampaikan sesuatu padamu. Perihal apa Tuan? Aku sering mendengar nama baikmu, tapi tidak sering juga mendengar sifat burukmu. Jika kau ingin berubah menjadi lebih baik, aku siap membantumu. Di tempat itu kau akan mengabdi kepada suatu bulan. Di manakah tempat itu Tuan? Tempat itu kau akan menjadi pengawal pribadinya. Aku sangat yakin kau akan diterima di sana. Bagaimana mungkin engkau dapat segel itu Paman? Tidak usah panggil aku paman, hanya saja berdua. Biar aku tahu. Baik Paman. Keesokan harinya, Logawi mengajak Ken Arok ke Tumapel untuk diperkenalkan kepada Tunggul Ametung. Aduh, Amba sudah menemukan pengawal pribadi yang cocok untuk warga. Perkenalkan, kenal. Suatu kehormatan jika Paduka menerima hamba sebagai pengawal pribadi Paduka. Aku memang membutuhkan pengawal pribadi dan kau tidak perlu khawatir karena kau adalah orang kepercayaanku. Maka kau terima menjadi pengawal pribadiku. Terima kasih Paduka, hamba berjanji akan bekerja sebaik mungkin. Ken Dedes istriku, kemarilah. Iya Kanda, tunggu sebentar. Duduklah di sampingku Adinda. Paman, cantik sekali wanita itu. Memang, tapi kau jangan melihatnya seperti itu karena dia adalah istri Paduka. Baiklah Paman. Ken Arok, perkenalkan, ini istriku Ken Dedes. Adinda, perkenalkan, ini Ken Arok, pengawal pribadiku yang baru. Kau benar-benar cantik, Ken Dedes. Seperti kebanyakan orang yang sedang jatuh cinta, Ken Arok pun ingin mencurahkan isi hatinya kepada orang yang mungkin mau mendengarkan curhatnya tentang Ken Dedes. Ken Arok pun menemui Logawi. Paman, aku ingin cerita padamu tentang sesuatu. Apa itu kenal? Ya ceritakan. Beberapa hari belakangan ini, aku selalu berpikir seorang wanita wajahnya yang cantik, senyumnya yang sangat manis, membuat aku tidak bisa tidur. Sepertinya aku jatuh cinta padanya Paman. Memangnya siapa perempuan itu kenal? Dia Ken Dedes. Apa? Ken Dedes? Kau bercanda kenal? Tidak. Kau tidak boleh mencintainya. Mengapa Paman? Mengapa aku tidak boleh jatuh cinta kepada Ken Dedes? Apa karena dia adalah istri majikanku? Memangnya aku salah mencintai istri majikanku? Aku tidak akan pernah melupakannya. Tapi kenal? Sudahlah Paman, aku pamit pulang. Tak butuh waktu lama, Ken Arok beradaptasi dengan lingkungan barunya. Ia tak hanya menjadi pengawal pribadi Tunggul Ametung, tetapi ia pun menjadi salah satu orang kepercayaan Tunggul Ametung. Aku ini tampan, gagah dan mempesona. Seharusnya aku yang duduk bersama Ken Dedes untuk memimpin Tumapel ini. Bukan tuanmu yang lemah itu. Bahkan mengantar laporan pemerintah ke kota saja dia tak mampu. Selalu aku yang melakukannya, dan seharusnya aku yang menjadi dia. Sebaiknya dia mati. Ya, itu dia. Sebaiknya dia mati saja. Hahaha. Beberapa hari kemudian, ia menemui Mpu Gandring, seorang pengrajin keris terkenal di Tumapel. Ki, aku hendak memesan keris antik darimu. Buatkanlah aku keris yang pernah kau buat. Akan kubayar berapapun harganya. Baiklah anak muda, akan kubuatkan kau keris paling sakti di jagat raya ini. Namun mungkin waktunya agak lama, 5-6 bulan baru engkau mengambilnya. Tak masalah Ki. Yang terpenting kerisnya sesuai pesananku. Sakti. Baiklah Ki,
Kalau begitu aku pamit. Silakan. 3 bulan kemudian. Aku harus menunggu 3 bulan lagi untuk menghabisi tunggu lamaku. Oh tidak, itu terlalu lama. Sekarang aku sudah tidak tahan melihatnya membelai kain dedes. Ya, tidak. Aku harus menemui Empu Gandring sekarang juga. Ken Arok pun menemui Empu Gandring. Ki, bagaimana kesusahanku? Sabarlah wahai anak muda. Sudah aku bilang, aku butuh waktu 6 bulan untuk membuat keris ini. Jadi kau bisa datang kemari 3 bulan lagi. Tidak Ki, itu terlalu lama. Aku tidak mau menunggu lebih lama. Aku ingin mengambilnya sekarang. Tapi anak muda, keris ini belum sempurna. Aku sudah tidak peduli sempurna atau tidak. Aku ingin keris itu sekarang juga. Aku sudah tidak sabar menghabisi tunggu lamaku. Apa? Kau ingin menghabisi tunggu lamaku dengan keris ini? Tidak ada, tidak akan memberikan keris ini padamu. Apa urusan Ki? Cepat berikan keris itu. Tidak, kenapa? Baiklah Ki, jika aku merebutnya dengan cara kasar. Ken Arok dan Empu Gandring berkelahi, lalu keris itu direbut oleh Ken Arok. Setelah ditusuknya perut Empu Gandring, dan di ujung ajalnya, Empu Gandring sempat menyumpahkan kutukan kepada keris itu yang dipegang oleh Ken Arok. Benar-benar tak tahu diuntung kau Ken Arok. Keris itu suatu saat akan membunuhmu dan keturunan-keturunanmu. Camkan itu. Lalu Empu Gandring pun meninggal, dan Ken Arok pun meninggalkan jasadnya yang sudah terkucur kaku sendirian sebelum ada yang melihatnya. Di perjalanan, Berharap apa yang kedua itu? Tentu saja ini kerisku. Kau suka? Wah, bagus sekali. Apakah aku boleh meminjamnya? Tentu saja boleh. Benarkah Ken Arok? Bolehkah aku mengaku-ngaku pada teman-temanku bahwa ini keris milikku? Tentu saja, aku tidak masalah. Wah, kamu baik sekali. Terima kasih. Kebo Ijo memamerkan keris itu kepada teman-temannya. Dalam hati Ken Arok yang berkata, biarlah orang-orang mengira bahwa keris itu miliknya. Justru itu akan mempermudah rencanaku. Hai, lihat apa yang bawa? Memangnya apa yang kamu bawa itu? Ini keris baru milikku, Sakti Indraguna. Kalian pasti tidak punya. Alah, aku tidak percaya itu keris milikku. Coba lihat sini. Terpukau dengan keris ini. Menarik sekali kau. Bolehkah aku melihat kerismu? Silahkan. Indah, bukan? Apa kamu mau pinjam? Benarkah kau seperti meminjamkannya? Hahaha, ya tidaklah. Lalu Kebo Ijo pun memamerkan keris itu ke seluruh desa, bahkan ke bagian di istana. Ken Arok, ini kerismu. Terima kasih ya. Tapi kau jangan memperlihatkan keris ini kepada orang lain, karena ini sudah mengira bahwa ini kerisku. Tentu saja, ini saya beli hanya untuk koleksi milikku. Lagi terima kasih ya Ken Arok. 2 hari kemudian di ruang kerja Tunggul Ametung. Ken Arok, kemarin baru saja kemampuan mendapatkan penghargaan dari pemerintah kota. Sayangnya kau tidak mendampingiku kemarin. Padahal semua ini juga berkat bantuanmu. Tidak perlu berlebihan Paduka. Hamba juga senang jika bisa membantu Paduka. Paduka, di punggungmu ada serangga. Oh ya, tolong singkirkan serangga ini. Lalu Tunggul Ametung membalikan badannya, dan Ken Arok mengeluarkan kerisnya. Pada saat Ken Arok berkata, sudah Paduka, Tunggul Ametung membalikan badannya. Lalu spontan Ken Arok menusuk Tunggul Ametung dengan kejam, hingga ia meninggal di tempat itu, dan tak lama Ken Dedes pun datang. Kanda, apa yang telah kau lakukan pada suamiku, Ken Arok? Dengarlah Ken Dedes, aku melakukan ini untukmu, demi engkau. Untuk apa? Aku tidak menyangka kau begitu, Ken Arok. Aku tahu kau tidak nyaman dengannya. Kau selalu tersiksa. Kau selalu menangis setiap malam. Aku tahu itu. Kau tahu dari mana, Ken Arok?
tidak penting. Yang terpenting, sekarang kau sudah terbebas dari laki-laki keji dan busuk ini. Ken Dedes hanya dia menangis, tidak tahu harus apa. Tak lama, Ken Arok memanggil para prajurit di istana. Tolong, prajurit, kembalilah. Ada apa denganku, Paduka? Paduka dibunuh oleh seseorang dan yang mulia Kang Dedes telah menemukannya. Seperti ini, dan tolong cari siapa pembunuhnya. Dia harus dihukum mati. Lantas, apa yang harus kami lakukan? Kami tidak tahu siapa pembunuhnya. Keris ini, ya, cari siapa pemiliknya. Saya menemukan ini terletak di samping Paduka. Sepertinya dia panik hingga meninggalkan bukti. Sepertinya saya mengenali keris ini. Oh iya, itu adalah keris kebo hijau kemarin itu, Nda. Baiklah, tolong jangan berisik. Kita akan menangkapnya agar ia tidak kabur. Dan setelah ini kita akan menguburnya. Lalu kita langsung tangkap si kaparat kebo hijau. Setelah penyemayaman, tunggulah metung di ruang istana, dan kebo ijo diseret ke alun-alun. Jadi kau pembunuh Paduka? Bukan aku Ken Arok, sungguh bukan aku pembunuhnya. Kamu tahu ini keris milikmu bukan? Mereka para warga tahu kalau ini keris milikmu. Wahai para warga dan semuanya, aku mengatakan bahwa keris ini milik. Ini adalah hukuman yang pantas untuk seorang pembunuh. Beberapa minggu kemudian, Ya Dedes, sudah lama aku memendam perasaan ini kepadamu. Aku mencintaimu. Maukah kau menjadi istriku? Ya, aku bersedia. Ken Arok dan Ken Dedes pun akhirnya menikah. Ken Arok akhirnya naik tahta menggantikan Tunggul Ametung. Beberapa tahun kemudian, Tumapel yang dipimpin oleh Ken Arok mengalami banyak kemajuan. Beberapa orang kaum Brahmana merasa perlu bekerja sama dengan Ken Arok untuk meruntuhkan kerajaan Kediri. Yang mulia Ken Arok, kami datang ke sini untuk menawarkan kerjasama untuk meruntuhkan kerajaan Kediri dan membebaskan diri. Maka dari itu, ayo kita membangun kerajaan kita masing-masing. Memangnya apa rencana kalian? Mereka pun membisikkan tentang rencana mereka pada Ken Arok. Rencana penyerangan pun mulai ditindakan. Akhirnya setelah dilakukan penyerangan, pasukan Kediri pun dapat dikalahkan. Tumapel pun melepaskan diri dari kerajaan Kediri dan berkembang menjadi kerajaan yang dikenal dengan nama Singosari. Anak dari Ken Dedes dan Tunggul Ametung pun mulai beranjak dewasa. Dia bernama Anusapati. Anusapati merasa Ken Arok pilih kasih. Ken Arok lebih menyayangi adiknya, Tojaya. Ibunda, mengapa ayah Anda seperti menyayangi Tojaya daripada aku? Apa jangan-jangan benar apa yang aku dengar dari beberapa orang bahwa aku ini bukan anak kandungnya ayah Anda? Benar, Nak. Ayah kami meninggal bertahun masih dalam kandungan. Ibu sengaja tidak memberitahumu karena ibu rasa itu lebih baik. Jadi ternyata apa yang mereka katakan itu benar. Pantas saja ayah lebih menyayangi Tojaya. Ayah kenapa pada saat itu meninggal? Ayah kami telah dibunuh oleh seseorang. Katakan padaku Bu, siapa pembunuhnya? Mengapa ibunda diam? Apakah ibunda menyembunyikan sesuatu dariku? Baiklah, anak. Ini sudah saatnya kamu tahu orang yang membunuh ayahmu itu adalah Ken Arok. Benarkah ibunda? Aku tak percaya dengan semua ini. Benar, Nak. Maafkan ibunda baru mengatakannya sekarang. Keparat aku tidak akan membiarkan dia hidup tenang. Ibunda, dia harus membayar mahal apa yang dia lakukan. Jangan, Nak. Kau tidak tahu bagaimana Ken Arok. Ibu hanya tidak mau terjadi apa-apa pada. Tenanglah ibunda, aku tahu menghadapi orang seperti dia. Di kamar, Arok harus mati, tapi aku tak mau membunuhnya dengan tanganku sendiri. Yang aku tahu siapa yang bisa aku andalkan. Anusapati memanggil Ki Pangalasan. Mengapa pernah ingin hamba membunuh Paduka? Sudahlah, lakukan saja. Aku tahu kau pun
sering diperlakukan kurang baik oleh Ken Arok. Maka dari itu, sekarang saatnya kau harus balas dendam. Baiklah, Pangeran, hamba tunduk. Ini keris yang akan kau gunakan untuk membunuh Ken Arok. Aku sudah mempersiapkan semuanya. Setelah Ken Arok tertidur, nanti itulah waktunya untuk menghabiskan. Setelah kau berhasil menghabiskan, temui aku di gudang. Akan ku bawa semua perhiasan dan emas untukmu. Baiklah, Pangeran. Daya mana makanan untuk Paduka Raja? Ini pangeran. Ya sudah, biarkan aku yang memberikannya. Silahkan pangeran. Anusapati mencampurkan ramuan tidur ke makanan Ken Arok. Ya, Anda makanan untuk Anda. Terima kasih Anusapati. Mengapakah engkau yang menghantarkannya? Tidak apa-apa ayah, sekalian aja aku ingin menemui ibu. Aku kira ibu bersama ayah. Tidak, ibumu sudah keluar. Baiklah ayah, aku permisi. Anusapati mengamati Ken Arok makan dari jendela. Ngantuk sekali, aku ingin tidur. Di Pangalasan, sekarang saatnya kau jalankan tugasmu. Aku akan mengalihkan perhatian orang-orang di istana. Baik, Pangeran. Maafkan hamba yang mulia. Di gudang, Bagaimana berhasil? Iya, Pangeran. Bagus sekali, Ki. Ini emas untukmu dan perhiasan. Terima kasih, Pangeran. Ini kerisnya Pangeran. Yang bekerja sama denganmu. Ki Pangalasan pun terpesona dengan emas dan perhiasan yang ia dapatkan. Tanpa diduga, Anusapati menusuk Ki Pangalasan dari belakang. Pangeran. Anusapati pun naik tahta menjadi raja menggantikan Ken Arok. Namun Tohjaya terlihat tidak setuju. Dengan Anusapati, kau tidak pantas menjadi raja, sebab aku lebih pantas. Karena aku anak dari Ken Arok sendiri. Tidak, kau tidak pantas memimpin Singosari ini. Ayahmu pun tidak pantas sebab dia yang telah merebut singgasana ini dari ayahku Tunggul aku. Aku tahu dia adalah pembunuh ayahku Ken Arok. Maka sebab itu dia akan mati cepat atau lambat. Aku akan membalaskan dendam ayahku. Suatu hari, kerajaan mengadakan perlombaan adu ayam karena Anusapati menyukainya. Sandi, aku tahu kau sakit hati dengan Anusapati karena dia telah mengkhianatimu dan lebih memilih wanita lain. Benar. Aku memang sakit hati olehnya dan aku sangat benci padanya. Maka itu, aku ingin mengajakmu bekerja sama untuk menghancurkannya. Caranya? Sati berhasil mengarahkan Anusapati ke tempat yang sudah ia dan Tohjaya rencanakan. Saat Anusapati lengah, Tohjaya langsung menusuknya hingga meninggal. Tohjaya pun naik tahta menjadi raja menggantikan Anusapati yang meninggal. Namun tak berlangsung lama sebab banyak mendapat protes dari warga dan elit istana. Akhirnya kursi kepemimpinan pun diduduki oleh Ranggawuni. Beberapa tahun kemudian, Hai warga-wargaku, aku sudah tua. Aku akan mempercayakan Singosari ini kepada putraku, Kartanegara. Maka sambutlah raja baru kalian. pada masa pemerintahan Kartanegara, Singosari mencapai puncak kejayaannya. Aku ingin usaha pengeluasan daerah. Kita harus menggulingkan kekuasaan kerajaan Sriwijaya. Kita harus mencegah pengaruh Cina. Baik yang mulia. Mahesa dan pasukannya pun berangkat untuk melakukan ekspedisi yang diperintahkan Kartanegara. Namun ternyata Cina mengirimkan wakilnya untuk menemui Kartanegara untuk melakukan perjanjian damai. Saya kemari untuk mengajak Paduka untuk berdamai agar tidak melakukan perlawanan lagi kepada kami. Bagaimana Paduka? Mohon maaf, saya tidak mau. Silahkan pintu keluar di sebelah kiri.
Diam-diam menguasa Kediri, Jaya Katuang yang juga merupakan pesan Kertanegara merencanakan upaya penyerangan terhadap Singosari. Sedang lemah, banyak pasukannya yang dikirim untuk berekspedisi. Pamalayu ini saatnya melakukan penyerangan. Tapi Kanda, bagaimana dengan anak kita Adrajaya? Tenang istriku, anak kita pasti berpihak pada kita. Tapi Kanda, Kerajaan Singosari. Salam hormat Paduka, hamba mendapatkan kabar bahwa Jaya Katuang Maesa akan menyerang Singosari. Apa-apaan ini? Sialan. Kamu boleh pergi Winarti. Kabari jika ada perkembangan. Baik Paduka. Dayang tolong panggilkan Raden Wijaya dan Ardajaya. Baik Paduka Raja. Kediri lusa akan melakukan penyerangan kepada Singosari. Maka aku utus kalian berdua untuk melakukan perlawanan ini. Baik Ayahanda. Mengapa kau diam saja Ardajaya? Aku tahu yang ada di dalam pikiranmu, maka aku beri waktu 1 malam untuk berpikir. Di kamar. Kanda, bagaimana ini? Apa Kanda akan berpihak pada ayah Jaya Katuang? Dia tidak seharusnya mengibarkan bendera perang. Bisik Saraswati, aku sedang pusing. Tinggalkan aku sendiri. Baiklah. Pangeran Ardajaya, ini ada surat untuk pangeran. Kang Mas, temui aku di tempat biasa. Adikmu Lira. Kang Mas, kalau itu di sana tidak dianggap Kertanegara lebih membanggakan menantu kesayangannya Wijaya daripada kau dan Kertanegara pasti akan lebih memilih untuk menggantikannya menjadi raja. Lebih baik kau pulang ke Kediri. Kau benar adikku. Lalu bagaimana dengan istriku? Tenang Kang Mas, semuanya bisa diatur. Kerajaan Singosari. Hormat saya Paduka Raja. Ada apa Winarti? Hamba melihat pangeran Ardajaya di Kediri, beliau sudah bergabung dengan penyerangan Kediri. Sudah aku duga. Baiklah, kau boleh pergi, Winarti. Baik yang mulia. Kanda, Ardajaya memilih untuk membela ayahnya. Kau sungguh tega, Kanda. Kau sudah telah meninggalkanku. Sudahlah anakku, kau harus merelakannya. Tapi ibu. Keesokan harinya, perang pun tak dapat dihindari. Karena kekurangan personel, akhirnya Singosari kalah. Kertanegara meninggal dalam tragedi ini. Maka runtuhlah kerajaan Singosari.